Waalaikumsalam warahmatullahi Yuk. wabarakatuh. Baiklah, untuk pagi ini kita akan mempresentasikan tentang atau materi kita tentang kerangka kurikulum. Sebelumnya saya sapa untuk semua peserta. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Semangat semuanya. Semangat, Pak. Masih Pak. Semangat. Semangat pagi, Pak. Itu kita harus semangat kita mengikuti pagi, mengikuti pelajaran dan materi yang akan kita ajarkan dan akan saya berikan. Baiklah, untuk pagi ini saya tidak banyak memberikan materi atau materi yang biasa kita lakukan di sekolah. Pengulangan dari hari ke hari atau setiap adanya diklat atau BIMTEK. Untuk hari ini atau pagi ini saya akan menjelaskan atau memberikan materi tentang kerangka kurikulum. Dari bahan ke bahan untuk memperdalam, mempertajam pengetahuan kita tentang kerangka kurikulum di satuan pendidikan tempat kita mengajar masing-masing. Tetap semangat Bapak Ibu. Ya, semangat, Pak. Nah, sebentar Bapak Ibu, saya akan membukakan suratnya dulu ya. Sudah nampak Bapak Ibu? Sudah Pak. Sudah, Pak. Gimana dengan Bapak Ibu yang lain? Apa sudah Pak, kelihatan kelihatan. jelas? Oke, lanjut Pak. Baik, terima kasih. Sudah nampak semua materi. Salah satu slide yang akan saya tampilkan. Kita akan membahas tentang kerangka kurikulum. Di mana kita tahu kerangka kurikulum itu salah satu hal terpenting dalam satuan pendidikan. Pastinya untuk kepala sekolah, untuk guru, dan lain pokoknya yang berhubungan dengan staf yang ada di lingkungan sekolah. Baik, yang pertama itu ada pendahuluan tentang kerangka kurikulum. Secara umum, apa itu pendahuluan tentang kerangka kurikulum. Yang kedua, ada pelajar profil Pancasila. Yang ketiga, struktur kurikulum sekolah penggerak. Yang keempat, ada kerangka dasar kurikulum. Kemudian ada prinsip pembelajaran dan asesmen dalam perjalanan sekolah penggerak. Yang kedua, yang pertama yaitu pendahuluan. Di mana di sini dapat kita pahami bahwasanya peserta dapat menggunakan materi yang dipelajari untuk memahami dasar kerangka kurikulum, sekolah penggerak, serta peran dan fungsi pemangku kepentingan dari tingkat pusat sampai satuan pendidikan dalam menciptakan pembelajaran yang asesmen yang berpusat pada peserta didik atau murid yang kita ajarkan. Di sini kita dapat bisa membagi atau melihat menjadi 3 bagian. Yang pertama, berbasis kompetensi. Dapat dijelaskan, Bapak dan Ibu bisa melihat bahwasanya pengetahuan, keterampilan, dan sikap dirangkaikan sebagai salah satu kesatuan proses yang berkelanjutan sehingga membangun kompetensi yang utuh dinyatakan sebagai capaian atau untuk mencapai capaian pembelajaran yang kita inginkan. Poin keduanya, ada pembelajaran yang fleksibel. Capaian pembelajaran disusun dalam fase 2-3 tahun per fase, sehingga peserta didik memiliki kesempatan untuk belajar sesuai dengan tingkat pencapaian atau taraf, kebutuhan, kecepatan, dan gaya belajarnya. Kemudian yang kedua, ada muatan atau konten dikurangi agar peserta didik memiliki waktu yang memadai untuk menguasai kompetensi yang ditargetkan. Kemudian terakhir, karakternya memiliki karakter Pancasila. Sinergi antara kegiatan pembelajaran rutin sehari-hari di kelas dengan kegiatan non-rutin atau proyek interdisipliner yang berorientasi pada pembentukan dan penguatan karakter berdasarkan kerangka profil pelajar Pancasila.
Kemudian kita lanjut ke slide selanjutnya. Ada kerangka dasar kurikulum, di mana dapat kita pahami bahwasanya peserta dapat memahami pentingnya sebuah kurikulum dalam pembelajaran. Tanpa adanya kurikulum, kita tidak akan tahu bagaimana capaian suatu sekolah, khususnya pembelajaran, apa yang dituju dalam satuan pendidikan tersebut. Kemudian dapat dibagikan bahwasanya peningkatan kualitas pendidikan dilakukan melalui hal yang penting atau paling fundamental, yaitu kurikulum. Suara Pak ini, Pak Ajar, Kemudian kurikulum bersifat suaranya Pak. dinamis, sehingga harus selalu Ya, dikembangkan seiring dengan kebutuhan perkembangan zaman, maka perlu pembelajaran dengan paradigma baru. Dengan adanya paradigma baru, maka terbentuklah kurikulum sekolah penggerak dan SMK pusat keunggulan. Dapat dicontohkan salah satunya, yaitu salah satu prinsip pembelajaran dengan kurikulum sekolah penggerak adalah dengan adanya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan satuan pendidikan, di mana kita mengetahui itu adalah kerjasama pemerintah daerah atau pemerintah kota dengan satuan pendidikan. Baik, kita lanjut. Nah, di sini kita melihat kerangka kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan mengacu pada tujuan pendidikan nasional yang tertuju atau berpusat pada SNP, Satuan Nasional Pendidikan. Dimana yang pertama kali itu dapat dilihat kerangkanya itu tujuan pendidikan nasional. Bawahnya ada profil Pancasila, yang mungkin nanti ada penjelasan sedikit tentang profil Pancasila. Kemudian standar kompetensi lulusan, di mana itu setiap sekolah ada per bahannya, apa kompetensi yang ada, berapa item itu. Ada salah satunya ada standar isi, proses, penilaian, kemudian ada standar yang lainnya. Untuk macam tersebut ada struktur kurikulum, cara pembelajaran, dan juga prinsip pembelajaran dan asesmen dalam satuan pendidikan yang dijalankan oleh guru ataupun kepala sekolah, di mana capaian pembelajaran itu bisa kita lihat salah satunya dengan melihat visi dan misi satuan pendidikan, profil pelajar khas satuan pendidikan, bagaimana profil pelajar dalam satuan pendidikan di suatu daerah atau satu sekolah tertentu. Kemudian ada konteks dan kebijakan lokal, kurikulum operasional di satuan pendidikan. Kemudian ada juga perangkat ajar yang dikembangkan secara mandiri ataupun dengan yang lainnya. Fleksibel atau dinamis, satuan pendidikan mengembangkan kurikulum operasional berdasarkan kerangka dan struktur kurikulum sesuai karakteristik satuan pendidikan. Kita lanjut. Nah, di sini seperti yang saya lihat tadi, profil pelajar Pancasila. Di sini secara gambaran atau secara singkat dapat dilihat bahwasanya profil Pancasila adalah profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila peserta didik dan para pemangku kepentingan. Di mana diharapkan yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian peserta dapat menjelaskan dimensi-dimensi peserta menjelaskan kegunaan profil Pancasila. Di sini profil Pancasila tersebut ada memiliki 6 dimensi. Di mana dimensi itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Artinya kita berpangku kepada yang satu. Berbinekaan global, kita semua satu, bergotong royong bersama-sama melakukan segala sesuatu, kreatif, menciptakan yang baru, adalah kritis, mampu berpikir dalam keadaan suatu hal, di mana kita suatu hal menghadapi situasi itu dapat berpikir secara mandiri, tenang, dan juga terakhir mandiri. Kemudian
Itulah secara singkat profil Pancasila yang saya jelaskan. Kemudian kita lanjut. Struktur kurikulum sekolah penggerak. Gimana kita tahu struktur sekolah penggerak? Di mana satuan pendidikan kita tahu ada yang mulai dari yang paling rendah, PAUD, SD, SMP, dan SMA. Tentunya struktur dari satuan pendidikan yang PAUD, SD, SMP pasti akan berbeda. Di mana tentunya setiap tingkatan pendidikan memiliki perbedaan struktur kurikulum yang dijalankan. Seperti kurikulum pembelajaran, alokasi, waktu, penilaian, pasti akan berbeda. Karena tingkatannya, pola pikir, karakternya akan berbeda-beda. Maka itulah berbeda juga rangka kurikulum yang diterapkan dalam satuan pendidikan tersebut. Kemudian, nah di sini kita melihat ada prinsip pembelajaran dan asesmen. Di mana prinsip pembelajaran dapat dijelaskan. Yang pertama dirancang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian khusus peserta didik saat ini sesuai kebutuhan belajar serta mencerminkan karakter dan perkembangan mereka. Dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas belajar peserta didik dan kapasitas mereka untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Kemudian mendukung perkembangan kognitif dan karakter peserta didik, relevan, dan juga berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Ini secara garis besarnya. Kemudian kita bisa mempelajari cara mandiri lagi apa itu prinsip pembelajaran. Kemudian yang kedua, prinsip asesmennya terwujud apabila yang pertama merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, menyediakan informasi sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik, dan juga orang tua. Perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan. Dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya. Memberikan informasi yang kaya bagi guru, peserta didik, dan orang tua. Kemudian sebaiknya meliputi berbagai bentuk tugas, instrumen, dan teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditargetkan. Kemudian laporan, kemajuan belajar, dan pencapaian peserta didik yang bersifat sederhana dan informatif. Dari itu, saya sebagai narasumber hanya memberikan garis besarnya. Tentunya kita sebagai peserta mungkin bisa mengembangkan lagi dengan apa yang telah saya berikan materinya tersebut. Baiklah, hanya materi singkat yang saya bisa berikan kepada Bapak dan Ibu. Sementara saya kembalikan lagi kepada Bapak moderator. Kepada Bapak moderator, saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak telah mempresentasikan materi tadi, Pak Azari. Untuk selanjutnya dipersilakan untuk sesi tanya jawab. Bapak Ibu, dipersilakan. Ada mau dipertanyakan? Atau ada yang belum dipahami dari Pak Azari? Silakan bertanya. Pak, saya mau nanya. Baik, dipersilakan Bu. Waktu dan tempatnya Bu Dian. Ya, itu kan tadi kan mengenai kurikulum ya. Ada kaitannya juga dengan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi perannya sendiri, Ya, betul. profil pelajar Pancasila itu berperan sebagai apa di dalam kurikulum itu? Itu pertanyaan saya, Pak. Mohon jawabannya. Baik, terima kasih Bu. Sebelum saya menjawab, apa ada dari Bapak dan Ibu yang ingin menjawab terlebih dahulu pertanyaan dari Bu Dian? Lanjut Pak Azari. Baik, peran dari profil Pancasila ini yang pastinya yang pertama, secara umum saya jawab bahwasanya peran itu meningkatkan karakteristik, salah satu karakteristik untuk meningkatkan salah satu peserta didik. Dimana nantinya acuan untuk boleh kita lihat tadi seperti yang saya jelaskan. Sebentar, Ibu. Ya, perannya sendiri itu untuk
Untuknya, yang pastinya peserta dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan profil Pancasila. Di mana profil Pancasila itu dapat kita lihat kembali artinya lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan. Tentunya pencapaian kurikulum atau sebentar Ibu. Kerangka kurikulum tentunya tidak lepas dari profil Pancasila, di mana tadi dijelaskan bahwasanya profil Pancasila adalah profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan, diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila, peserta didik, dan para pemangku kepentingan. Perannya di sini adalah untuk meningkatkan peran kerangka kurikulum dalam pembelajaran, dalam bidang apapun, dalam satuan pendidikan. Di mana di sini peran Pancasila itu yang menguatkan adalah seorang pemberi atau seorang guru di instansi kita masing-masing. Itu jawaban dari saya, Bu. Saya kembalikan kepada Ibu. Gimana, Ibu? Baik Pak, udah cukup jelas Pak. Baiklah, ada lagi yang mau bertanya, Pak Malan atau Pak Julius Yagian? Sepertinya tidak ada ya. Oke. Baiklah, menutup pelatihan kita pada pagi ini, sebaiknya kita berdoa yang dibawakan oleh Ibu Dian Wayuni. Dipersilakan Ibu Dian. Ibu Dian. Baiklah, tadi kita udah mendengarkan pemaparan singkat tentang kurikulum ya. Jadi sebelum kita mengakhiri atau menutup in-house training ini, ada baiknya kita berdoa agar kegiatan ini menjadi keberkahan bagi Sepertinya lagi gangguan jaringan Bu Dian ini. Oke, saya ambil alih. Sebelum mengakhiri kegiatan in-house training kita yang telah dipaparkan oleh Bapak Ajahari, di mana materinya tentang kerangka kurikulum, kami sudah sangat mengerti. Untuk mengakhiri acara kita pada pagi hari ini, sebelum mengakhiri acara kita berdoa dimulai. Doa selesai. Saya kembalikan ke Bapak Moderator. Baiklah, terima kasih Pak Mahlan. Cukup terima kasih buat para Bapak Ibu, para peserta sekolah penggerak. Kita akhiri sekian hari ini dan selamat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih.